Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Ini gue mau nge-review ada satu buah impact ya. Ini impactnya warnanya biru begini ya. Dalam satu paket pembelian ini gue ambil yang satu buah baterai ya. Nah ini baterainya 2000 kalau nggak salah ya. Di sini udah ada docking charger ya. Di sini ada manual book ya. Nah dan di sini nih ya kardusnya nih ya begini dah adanya ya kardusnya. Jadi memang kita paketnya dapat kardus begini. Iya, ini slotnya LXT ya. Kalau kita bahas dari build quality dari Impact ini sendiri ya sebetulnya kalau build quality jujur ya dengan harga yang ditawarkan di 200 ribuan dengan angka yang seperti ini hampir dekat-dekat di 300 ya ini ya. Sudah brushless ya. Nah, terus tipenya di sini nggak ada ya. Cuma tulisannya tank more doang ya. Slot LXT ya. Ini yang biru di bagian bawah ini ya dia rubber ya. Nah, kalau yang biru di bagian atas nih sama dia juga rubber ya dan di sini untuk build quality plastiknya gue nggak ada masalah cuma memang agak sedikit mungkin bagian finishing gearbox ini agak sedikit kurang rapi ya. Anvil di setengah dengan tipe hook ring ya. Nah dia sudah brushless juga warnanya agak sedikit eye catching ya, tampil berbeda ya, biru, orange ya, agak cukup melengkapi dan ada greynya juga ya. Jadi warnanya cukup bisa diwakili ini warnanya banyak banget dah pokoknya ya. Untuk mode dia sama ya, dia modenya di sini ada speed low dan high ya, dan dia di sini sudah ada mode full powernya untuk pada saat membuka ya. Nah sama ada mode auto stop ya, dan ini mode yang standar kalau menurut gue sering kita temukan di beberapa impact range ya. Uh, Lalu di sini yang gue mau bahas, dia menuliskan di iklan ini agak lumayan ya di 990 nm ya. Sebetulnya kita bisa menerka ya dan satu produk itu kita bisa terka apalagi kalau kita impact itu bisa ngelihat gue bisa katakan cukup mudah ya kita lihat dari sisi body ya kalau misalnya memang bodinya nggak terlalu besar biasanya umumnya impact ini pasti under di 1000 ya seharusnya ya under di 1000 sekitar di 700 800 ya. Nah, tapi gue juga nggak mau berkata apa-apa. Gue nggak mau bilang bahwasanya produk ini bohong, nipu dan yang lain sebagainya karena gue belum coba ya. Nanti kita langsung coba aja ya. Dan di sini gue nggak bisa bacain spesifikasinya nih ya, karena memang tertulisnya di sini nggak ada yang ditulis ini spesifikasinya, ya kan? So kalau dari gue di sini polos aja kelihatannya ya ada Tankmore charging range ya professional lithium battery tools ya. Jadi sama sekali polosan banget ya. Gue nggak tahu RPM-nya di berapa ya kan. Nah mungkin modenya aja yang bisa gue bacain ya. Nggak usah berlama-lama langsung kita tes aja deh. Oke di sini langsung kita torsi aja di 100, 200 dan 300 nm ya. Di sini menggunakan baut M16. Nah ini kita torsi dulu di 100 nm ya. Nah, nih karena banyak yang request lagi nih, kita kasih lihat angkanya nih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di 200 nm. Oke, kita lanjut di 200 nm. Nah, ini langsung kita torsi lanjut di 200 nm. Iya, oke, lanjut. Oke, kita lanjut di 300 nm ya. Ini kita torsi di 300 nm. Oke. Kita lanjut, kencangkan. Masih di baut yang sama di M16. Oke.
Oke, di sini kita lanjut di 400 nm ya. Jadi kita jarum ini nanti akan mengejar ke jarum yang berwarna hitam ya. Ini jarum yang warna hitam kita udah setup di 400 nm. Oke, kita lanjut torsi. Ini kita up di baut M20. Oke, kita lanjut torsi di 500 nm. Nah, ini kita udah setup di 500 ya. Oke, kita lanjut torsi. Oke, kita lanjut di 600 nm, masih di baut yang sama ya. Nah, ini kita udah set ya untuk jarum hitamnya. Kita lanjut. Oke, di sini kita sudah torsi di 100, 200, 300, 400, 500 dan 600 ya. Jadi 4 sampai 600 nm ini menggunakan baut M20 dan M16 ya kita torsi di 100 sampai di 300 nm ya. Ini ke-6 baut udah kita torsi dan kita akan membuka terlebih dahulu. Nanti setelah dia berhasil baru kita akan up untuk torsinya. Oke, di sini langsung kita coba aja. Ada di 100 hingga di 600 ya. 100 sampai 300 menggunakan baut M16 dan di 400 hingga di 600 menggunakan baut M20 ya. Langsung kita buka aja. Di sini kita mode ya auto stop ya. Nah, oke. Ya, baterainya sudah kita isi penuh terlebih dahulu 100 nm. Oke, kita lanjut 200 nm. Kita lanjut di 300 nm. Luar biasa ya. Langsung kita lanjut di M20 di 400 nm. Ini 400 posisinya udah ngejam ya ini ya. Sudah lost power dia. Coba lagi ya. Kita coba tes ganti baterai mungkin ya, buat ngilangin rasa penasaran. Oke, ini apa ini baterai apa ini? Ya, oke. Di sini ada baterai molar. Kita coba ya ganti dan kita kepengen tahu ya. Jadi memang kalau dia posisinya lost power ya, ini dari beberapa pengalaman yang udah gua tampung ya, jadi memang dia posisinya
pair-nya ini agak berbeda ya. Jadi biarpun baterainya kita ganti besar, secara power dia ada, tapi posisi pair dia nggak kuat nahan untuk mukul kembali gitu. Ya, tuh, bisa dilihat ya. Dari suaranya pun dia berbeda ya. Oke ya, berarti dia berhenti di 300 Nm ya. Jadi dia udah nggak mau lanjut membuka di 400 ya. Ya, tadi kita udah coba ya. Jadi memang mau dibilang apa ya? Gue coba ini tadi di M16 ya, itu sampai di 100, 200 dan 300 Nm. Tadi gue coba up di M20, kita coba torsi di 400 Nm, dia nggak mampu kebuka. Jadi memang dia agak lebih cepat untuk loss powernya. Nah, gue nggak mau bilang alat ini bohong secara tertulis atau gimana ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa juga karena ini hak di setiap orang ya untuk menulis spesifikasi di dalam iklan ya. Nah, di sini gue cuma hanya mengetes doang ya. Nah, kalau menurut gue gini, gue kesampingkan untuk masalah spesifikasi yang dituliskan di dalam iklan ya. Tapi gue mau ngomong ya, naturally aja gue ngomong di dalam sini. Jadi gini, kalau menurut gue worth it gak sih bang, worth to buy gak sih untuk produk seperti ini? Sebetulnya kalau produk dengan harga, ya gue bisa bilang ini gak nyampe di 300.000 ya. Mungkin kalau kita lagi promo sekitar 250 ribuan ya. Nah, 250 ribu lu hari gini beli impact di spek bisa sampai di 300 Nm ya. Kalau menurut gue bisa bilang ini worth it. Kenapa sih bang kok bisa bilangnya worth it? Ya kita udah dapat baterai, docking charger ya. Memang kita nggak mendapatkan carrying case, tapi dengan impact berbase LXT ini ya, kalau gua rasa udah lumayan banget ya. Anggaplah ya lu beli baterai sama docking charger ya. Terus sisanya di berapa ratus ribu ya lu dapat unitnya ini sendiri gitu. Jadi gue bisa bilang worth it aja. Kalau kenapa sih bang lu bilang worth it? Sedangkan dia gimmicknya kan gila-gilaan dari 900 ke 300 Nm doang. Ternyata ya itu sih sah-sah aja buat orang yang menjual ya. Jadi kalau menurut gue nggak mau sekali lagi gue bukan membela suatu produknya ya, tapi gue bicara di sini tentang masalah angka yang ditawarkan ya. Jadi mau dia bergimmick berapapun yang ditulis di situ terserah. Yang penting, yang logiknya kalau menurut gue adalah apa ya, pricingnya ya. Kalau misalnya kayak begini, lo beli dengan harga 500.000, nah ini baru nggak worth it gue bisa katakan. Tapi menurut gue dengan 300 dengan nggak sampai 300.000 hari gini, 200.000, 250.000 ya. Rokok seselau udah berapa bay? Iya udah 200 ribuan juga ya. Nggak nyampe seminggu lah gitu. Nih dimutin tiap hari udah bakalan habis ini ya, impact istilahnya begitu. Jadi gue mau ngomong dari sisi worth it di situ ya. Ini sekali lagi mohon digaris bawahi ya. Jadi gue mau kesampingan tentang masalah spek yang ditulis di dalam iklan ya, di itu di 990 Nm. Sebetulnya pada saat produk ini gue lihat sekalipun ya, gue udah bisa yakinkan bahwasanya ini memang nggak sampai untuk spek sampai di titik itu ya. Tapi ya namanya kita belum coba ya. Sekali lagi kita bicara berdasarkan apa yang udah kita coba. Ya, jadi kita udah tes, udah kita coba ya, dan kalau menurut gua 100, 200, 300 ya nggak ada masalah ya 100, 200 ya. Tapi memang pas memasuki di 300 ini udah agak lumayan sedikit bekerja ya. Jadi gua rasa sah-sah aja kalau memang dia nggak sampai kebuka di 400 Nm ya. Tapi memang gua mengambil bilangan ya kelipatan 100. Jadi gua nggak mencoba di kelipatan 50 ya. Oke, so kalau menurut gua silahkan kalian pilih ya. Di sini kita cuma hanya mereview produk, lu mau beli yang mana, yang mana, yang mana ya. Sekali lagi, worth to buy yang gua katakan adalah ya worth it dengan secara kapasitas yang kita dapatkan di 300 Nm dan dengan harga yang kita bayarkan. Jadi kita kesampingkan dengan masalah yang tertulis di 990 Nm. Oke? Ya, ini mohon digaris bawahi ya. Gua rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan nanti kita akan terus ya kira-kira mengulas produk-produk apa lagi yang akan mungkin bisa lebih menarik ya untuk kita bahas di channel ini. So, thank you banget ya. Jangan lupa ya kunjungi Shopee Video G3 Channel, dan jangan lupa juga ya dikunjungi terus nih semua sosial media gua. Gua Gugun pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.